Berapa puluh orang Indonesia yang punya nasib sama-sama Om atau setidaknya mirip lah? Kami dengar bahwa jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak ya. Dan beliau dan orang-orang itu terdiri dari mahasiswa, pekerja atau Ya, kalau bicara eksil atau orang-orang Indonesia yang tidak boleh pulang dan ditampung Tiongkok, itu komposisinya bilang itu bekas duta-duta besar, beberapa duta besar. Kemudian para wartawan Indonesia yang bertugas di luar negeri. Kemudian wakil-wakil Indonesia di dunia internasional. Seperti tadi saya bilang misalnya di OISRA, itu organisasi internasional untuk setia kawan rakyat-rakyat Asia Afrika. Itu juga ada. Ada yang sedang bertugas mewakili organisasi, misalnya organisasi buruh internasional, GSS di Ceko itu ada. Juga gerakan perwakilan dari Gerakan Pemuda Sedunia dari Indonesia ada wakilnya di sini. Itu pada waktu itu juga nasibnya sama. Mereka itu dianggap orang-orang kiri yang pro Soekarno, nggak boleh pulang. Itu jumlahnya cukup banyak. Padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Ya mereka memang semua setia setia Soekarno, tapi bukan berarti orang kiri atau PKI. Itu saya tidak tahu persis apakah dia sudah anggota PKI atau tidak ya. Tapi yang saya tahu misalnya si A itu wakil dari organisasi buruh. Misalnya itu SOPSI. Ada SOPSI itu kan sentral organisasi buruh Indonesia ya. Itu di internasional kan ada juga Gerakan Buruh Sedunia. Nah, itu wakil dari SOPSI itu Indonesia ada di sana. Dikirim dia mewakili SOPSI itu di luar negeri, tempatnya saya dengar itu di Praha. Nah, itu pada saat itu, itu pasti ada organisasi-organisasi yang bergerak di kalangan kaum buruh, pemuda dan sebagainya itu selalu dituduh pro PKI. Karena itu banyak ditangkepi ya. Sampai organisasi pelajar saja, IPI, itu beberapa tokoh-tokohnya kan banyak diringkus. Ada yang dibuang di Pulau Buru, ada yang dimasukkan penjara. Itu Pak Bejontong itu waktu itu masih anggota IPI saja. IPI itu kan organisasi pelajar itu. IPI, Organisasi Pemuda Pelajar Indonesia. Itu kan masih belasan tahun. Itu sudah diciduk. Dianggap ini bakalnya jadi komunis mereka itu. Itu. Oke. Sementara di Moskow dan di Peking sendiri, Om sebenarnya pada saat itu belajar tentang komunis nggak sih? Atau tidak. Aktif di dalam gerakan itu nggak sih? Kalau di Moskow jelas saya itu kan belajar teknik permesinan. Sama sekali tidak ada kaitan dengan politik. Iya, enggak ada. Nah, di Peking itu juga kami punya kegiatan sendiri. Tadi kan saya bilang, ini kelompok senior-senior ini kan orang-orang yang berpengalaman di bidang kenegaraan, politik, dan sekarang sedang berjuang untuk membelajari kejahatan rezim militer itu, menerbitkan majalah tadi. Nah, ini kita pun yang ada di situ, saya merasa, wah itu baik ini. Karena keadilan di Indonesia itu harus ditegakkan. Ini kan semua melanggar kemanusiaan. Manusia dibunuh tanpa alasan hukum nggak ada, masukkan bahkan dibunuh begitu saja dengan sadis. Itu cerita-cerita pembunuhan yang sadis-sadis itu sampai juga. Karena apa? Karena itu kejadian di Indonesia itu kan juga diketahui oleh para kedutaan-kedutaan asing. Di Indonesia kan ada kedutaan dari Tiongkok, ada dari Eropa, Rumania, dan mereka kan dapat informasi. Satu contoh saja misalnya film Jagal yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer. Dia itu orang Amerika. Dengar di Indonesia, dia kan datang ke Indonesia sampai buat film itu dan menggemparkan dunia internasional ya. Begitu juga. Nah, sebagai seorang insinyur mesin di Peking 10 tahun nggak ngapa-ngapain, lalu hijrah ke Belanda. Apakah Om mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang studi yang Om pelajari? Enggak, karena alasannya itu kalau saya itu melamar pekerjaan yang sesuai dengan
kejuruan saya itu selalu ditanya pengalaman kerja. Sedangkan saya selama tamat itu kan tidak ada kesempatan untuk belajar di bidang itu kan. Saya berkegiatan boleh dibilang di politik, ya ikut membantu penerbitan tadi itu. Kan jadi kerja apa di Belanda, Om? Di Belanda ya itu tadi di bagian pengiriman perusahaan yang mengirimkan semua misalnya ada barang dari suatu tempat kemari lewat di sini diproses, dikirimkan ke sana. Mulai dari surat pun sampai ke bingkisan-bingkisan besar itu dilakukan di tempat saya kerja. Tapi itu misalnya surat-surat yang kecil tuh harus di-stempel sudah dengan mesin juga gitu. Jadi saya kerja di situ pada pokoknya sudah bersifat pekerjaan praktis gitu. Dan Om sampai pensiun di sana? Iya, sampai pensiun, ya. Nah, itu gimana? Kan tadinya datang dari Indonesia berharapnya jadi insinyur mesin, pulang membangun Indonesia, terus ternyata sampai di Belanda pekerjaannya nggak sama dengan yang diinginkan gitu ya. Betul. Bagaimana Om cara menghadapi hal demikian? Itu saya kaitkan dengan perjalanan hidup saya sebagai warga negara Indonesia yang saya tetap setia kepada pemerintahan Soekarno. Jadi ini adalah konsekuensi politik saya juga, konsekuensi keputusan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah saya yang sah. Ya, karena ada kaitannya dengan pemerintah yang digulingkan, ya ini akibatnya ya saya harus pikul. Gitu. Jadi saya harus hadapi. Saya tidak ada kekecewaan karena memang saya anggap Presiden Soekarno itu presiden yang baik. Dia memikirkan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Jadi saya tetap tidak akan mengkhianati ini jalan hidup saya yang sudah saya pilih. Kalau orang tadi itu yang memang sejak semula tidak suka sama Soekarno, itu semua boleh pulang, bebas. Jadi apa tuh mereka? Jadi pejabat? Atau jadi belum tentu, ada yang kecewa, ada yang sinting juga banyak. Karena pulang dengan harapan nggak laku di sana. Karena pejuang-pejuang yang mendukung Soeharto itu kan banyak di Indonesia. Itu. Bahkan ada yang menderita di Soviet. Dia ikut-ikut beraksi politik seperti di Indonesia. Di Indonesia kan ada namanya KAMI, KAPI. Ya. Di Soviet itu mereka sekelompok mahasiswa Indonesia yang belajar di sana membentuk namanya KAMUS, Kesatuan Aksi Mahasiswa Uni Soviet. Mereka itu tidak kuliah, datang ke KBRI, menduduki KBRI, terus beberapa pegawainya itu yang dianggap kiri itu disuruh pulang, nggak boleh masuk lagi karena ini berbau atau ini cenderung kepada PKI itu, dan dilaporkan ke atase militer itu memang mereka dipecat, ada 25 orang kolektif yang dipecat juga dicabut paspornya. Tetapi mereka yang ikut aktif di kamus oleh universitas dipecat, disuruh pulang. Kalian dikirim oleh pemerintah Indonesia dulu untuk belajar, bukan untuk beraksi politik di sini. Pada nangis mereka. Adam Malik waktu itu sebagai Menteri Luar Negeri dikirim oleh Soeharto ke Moskow untuk minta pengunduran utang Indonesia. Indonesia kan sudah banyak utangnya oleh Uni Soviet. Adam Malik dikirim oleh Soeharto minta supaya ada penundaan pembayaran utang oleh Uni Soviet. Saya dengar juga ya dikabulkan. Pada waktu Adam Malik ada di sana, ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah dipecat oleh universitas tadi disuruh keluar, pulanglah sana kau. Mendatangi Adam Malik, Pak, kami ini dipecat sama universitas. Kenapa? Ya, kami ada melakukan kegiatan ini, mereka marah. Kalian kemari untuk belajar. Kenapa nggak belajar, nggak pergi kuliah? Jadi Pak, minta tolonglah Pak, supaya kami sekarang
dipindah sekolah bisa di Jerman atau di Spanyol atau di London. Ada Malik, kalian memang disuruh belajar di sini, bukan untuk buat tingkah begitu. Minta sekarang ke Indonesia mau ngirim kalian ngongkosi belajar di Jerman, uang dari mana? Ada Malik katanya jawabnya, saya datang kemari pun minta tunda pembayaran hutang, ya gitu. Senjata makan tuan banget. Mereka pada nangis lah, ya pulang. Akhirnya pulang. Iya, saya dengar ada yang sinting pulang itu. Karena kecewa, tinggal berapa mungkin 1-2 tahun mestinya tamat. Di sana nggak dihargai itu. Iya. Dan nggak punya uang juga untuk belajar sendiri ya. Iya, itu ada kejadian begitu juga. Tapi itu kan juga resiko mereka. Gimana Om rasanya dengan kondisi apa yang Om alami gitu? Apakah pada saat itu sudah bisa terhubung dengan keluarga? Ya kita anggap kalau hubungan yang baik ini ya baik, normal. Ya masalah kita itu kan masalah politik, masalah tanggung jawabnya Orba itu. Kalau mereka itu kan hanya pejabat.